Kehamilan Claudia. Christian berdiri di depan ruang unit gawat darurat bersama dengan Grania. Tampak raut wajah pria itu begitu panik, khawatir, dan penuh ketakutan. Sejak tadi Christian tak henti mondar-mandir tidak jelas. Pria itu mengusap wajah kasar. Meskipun sudah berkali-kali untuk tenang, tetap saja Christian tidak pernah bisa tenang. Suara rintihan sakit yang keluar dari bibir Claudia selalu terngiang di pikiran Christian. Pun yang terus terngiang di pikiran pria itu adalah Claudia mengalami pendarahan. Itu yang membuat Christian menjadi panik luar biasa dan tak bisa untuk tenang. Terkaan-terkaan buruk bermunculan di pikiran Christian, tapi dia berusaha keras untuk menepis segala terkaan buruk itu. Bukan hanya Christian yang dilingkupi kepanikan, Grania pun demikian. Sejak tadi wanita baru baya itu tak bisa tenang. Dia menangis karena takut terjadi sesuatu hal buruk pada putrinya. Christian, Claudia pasti baik-baik saja kan? Grania menatap Christian begitu cemas dengan pancaran mata yang sangat rapuh. Christian mengatur nafasnya menatap Grania. Kau tenang saja. Claudia pasti baik-baik saja. Tidak usah khawatir. Sekalipun hati Christian penuh dengan rasa cemas yang menggelora, tetap saja Christian tak ingin membuat Grania khawatir. Pintu ruang unit gawat darurat terbuka. Refleks Christian dan Grania langsung menghampiri sang dokter yang berdiri di ambang pintu. Raut wajah Christian dan Grania menatap sang dokter dengan tatapan penuh harap yang terselimuti rasa cemas. Bagaimana keadaan putriku, dok? Tanya Grania. Saya menatap sang dokter dengan tatapan cemas. Claudia baik-baik saja kan? Cerca Christian begitu khawatir. Pria itu menuntut sang dokter untuk menjawab pertanyaannya. Yang pasti jawaban yang diinginkan adalah Claudia dalam keadaan baik. Sang dokter melepaskan maskernya dan bertanya sopan. Siapa suami Nyonya Claudia Fiskra? Putriku belum menikah, dokter. Jawab Grania cepat. Ada apa dengan putriku? Tanyanya lagi, tak sabar dan semakin cemas. Aku kasihnya. Ada apa? Sambung Christian dengan nada begitu serius. Sang dokter terdiam sebentar. Kandungan Nona Claudia Fiskra lemah. Saya yakin pasti ada yang difikirkan beliau sampai berdampak di kandungannya. Saya mohon, jangan membuat beliau memikirkan masalah yang terjadi. Alihkan perhatiannya. Hamil muda sangat rentan pada stres berat. Kalau stres berkepanjangan akan memicu janin menjadi keguguran. Raut wajah Christian dan Grania begitu terkejut mendengar apa yang dokter itu katakan. Mata mereka sampai melebar tak percaya. Tubuh mereka mendegang seakan mendapatkan informasi yang tak mereka sangka-sangka. Kandungan? Apa maksudmu? Christian susah payah merangkai kalimat itu. Otaknya seakan blank, bahkan sampai tak mampu memilih kata-kata yang tepat lainnya. Maaf tuan, apa Anda tidak tahu kalau kekasih Anda ini tengah mengandung 6 minggu? Ujar sang dokter menatap Christian bertanya dengan sopan, memastikan dikala raut wajah Christian menunjukkan keterkejutannya. Hamil? Claudia sedang hamil? Christian seperti orang bodoh yang terus bertanya untuk memastikan jawaban yang seaslinya. Dia takut kalau apa yang dia tafsir menjadi salah. Dia nyaris tak percaya dengan apa yang dia katakan ini. Semua perkataan sang dokter seakan masih membuat pria itu bingung dan tak mengerti. Dokter, putriku hamil, sambung Grania menuntut jawaban dokter. Bukan hanya Christian yang terkejut, namun Grania pun begitu amat terkejut. Jantungnya bahkan berdetak jauh lebih kencang dari biasanya dikala sang dokter mengatakan putri bungsunya telah mengandung. Benar, Nona Claudia Fiskra sedang mengandung 6 minggu. Saya harap kalian mampu memberikan dukungan dan jangan menambah stres beliau. Untuk sekarang kondisi Claudia masih stabil, tapi kandungannya sangat lemah. Saya mohon untuk kalian jangan membebani beliau dengan masalah. Semua yang saya katakan ini untuk kesehatan Nona Claudia Fiskra dan juga kandungannya. Baiklah, saya permisi. Sang dokter memberitahu kondisi Claudia lalu pergi segera pamit undur diri dari sana. Putriku hamil. Grania bergumam sendiri sambil menutup mulutnya yang menganga terkejut. Wanita parubaya itu sama sekali tak menyangka kalau putri bungsunya tengah hamil. Tentu, Grania tahu siapa ayah biologis dari putrinya itu. Jika saja hubungan Christian dan Claudia belum tercium, mungkin sekarang Grania dibuat pusing luar biasa. Pasalnya selama ini Claudia sangat jarang menjalin hubungan di luar pertemanan dengan para pria. Christian bergeming di tempatnya, belum mengatakan apapun. Perasaan takut dan cemasnya tergantikan dengan secercah kebahagiaan. Pria itu tak sama sekali mengira kalau Claudia akan mengandung anaknya. Aku harus menemui Claudia. Tanpa pikir panjang, Christian langsung masuk ke dalam ruang rawat Claudia. Pria itu tak sabar ingin bertemu dengan Claudia, apalagi kondisinya sekarang tengah hamil. Perasaan Christian begitu bersemangat sampai tak tahan ingin memeluk erat Claudia. Grania masih tetap bergeming di tempatnya. Wanita parubaya itu tak lepas menatap Christian dengan tatapan bingung sekaligus bahagia. Tak dipungkiri bahwa Grania senang karena akan segera menjadi nenek.
Akan tetapi di sisi lain, wanita parubaya itu tahu pasti Ella akan sangat terluka. Terlebih kondisinya saat ini, Christian dan Ella belum resmi bercerai. Tidak, buru-buru Grania menepis pikirannya, apapun kondisinya, memang ini yang terbaik. Ella pun telah melakukan kesalahan yang sama. Sekarang dengan apa yang telah terjadi, maka Grania berpikir bahwa memang ini sudah menjadi takdir Claudia dan Ella. Tak perlu ada yang disesali, Grania ingin sikap bijak pada kedua anaknya, tanpa sama sekali membeda-bedakan. Sayang, bagaimana menurutmu kalau kita mencoba mendekatkan Christian dengan Esther? Kita tidak boleh jahat, bagaimanapun Esther adalah ibu kandung Christian. Di masa lalu memang Esther telah melakukan kesalahan besar. Tapi apapun itu, tetap saja Esther menyayangi Christian dengan sepenuh hati. Aku sangat tahu itu, tutur Desi pada Tadeo. Meskipun Desi hanya berposisi sebagai istri kedua atau ibu tiri Christian, tetap saja Desi sudah menganggap Christian sebagai putra kandungnya sendiri. Bagaimana tidak, Desi lah yang membesarkan Christian penuh dengan cinta dan kasih sayang. Itu yang membuat hubungan Desi dan Christian sangat amat dekat. Tadi dia menghembuskan nafas kasar. Tidak perlu. Jika Christian tidak mau bertemu dengan Esther, kau jangan maksanya. Lagi pula Esther sangat pantas diperlakukan seperti itu. Dia telah menimbulkan luka dalam dan membuat Christian tak bisa melupakan hal tersebut. Nada bicara Tadio begitu dingin dan tegas. Tadio memang sudah melupakan tentang masa lalunya dengan Esther. Akan tetapi sampai kapanpun, pria parubaya itu tak menyetujui Christian dekat dengan ibu kandungnya. Hak asuh telah dimenangkannya. Mantan istrinya dulu memang tidak layak untuk berada di dekat putranya. Desi mendesak pelan. Kau tidak boleh seperti itu, sayang. Esther kan sudah mengakui kesalahannya. Tidak baik kalau kau memisahkan hubungan antara ibu dan anak. Suka atau tidak suka, Esther lah yang melahirkan Christian di dunia ini. Kau tidak bisa bersikap egois. Desi, baru saja Tadio hendak berucap, tiba-tiba seorang pelayan melangkah masuk menghampiri Tadio dan Desi yang tengah duduk bersantai di ruang tengah. Ada apa? Tadio menatap sang asisten dengan tatapan dingin dan tegas. Tuan, Nyonya, maaf mengganggu. Saya hanya ingin memberitahu kalau Tuan Brandy ada di depan ingin bertemu dengan Anda, jawab sang pelayan sopan. Tadio mengerutkan keningnya. Brandy datang. Ulangnya memastikan, pasalnya, pria parubaya itu sama sekali tak mengira kalau sang asisten akan datang ke rumahnya. Padahal hari ini sudah jelas Tadio mengatakan bahwa tak ingin diganggu oleh siapapun. Dia sengaja tak datang ke kantor karena ingin bersantai dengan istri tercintanya itu. Sang pelayan menganggukkan kepalanya. Benar Tuan, Tuan Brandy datang. Tadio mengembuskan nafas kesal. Minta dia menemuiku di sini. Baik Tuan, kalau begitu saya permisi. Sang pelayan menundukkan kepalanya lalu pamit undur diri dari hadapan Tadio. Sayang, ada apa Brandy kesini? Tanya Daisy, penasaran ingin tahu. Sebelumnya suaminya itu mengatakan kalau hari ini free yang mana tak mendapatkan gangguan dari siapapun. Tapi malah sekarang asisten suaminya itu datang. Tadio menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Tak selang lama, sang pelayan pamit undur diri dan bersilahkan Brandy untuk masuk ke dalam ruang tengah di mana Tadio dan Daisy berada. Tuan, Nyonya, Brandy melangkah mendekat ke arah Tadio dan Daisy. Tadio menatap dingin Brandy. Ada apa kau kesini, Brandy? Apa ada hal penting yang ingin kau sampaikan? Tanya Daisy lembut. Brandy terdiam sebentar. Tuan Nyonya, apa Anda sudah melihat berita yang baru saja beredar? Ujarnya pelan dan penuh hati-hati. Kening Tadio dan Daisy mengerut bingung. Berita apa yang kau maksud, Brandy? Tanyanya bersamaan. Kompak ingin tahu apa yang dimaksud oleh Brandy. Berita langsung menjawab. Pria itu nampak berpikir sejenak sebelum menjawab apa yang telah ditanyakan oleh kedua bosnya. Tentu dia tak mungkin tak memberitahu berita yang tersebar. Hanya saja nampaknya dia sedang berusaha untuk mengatasi rasa cemas akan reaksi dari kedua bosnya itu ketika mengetahui berita yang beredar. Baru saja ada pemberitaan tentang Tuan Christian dan Nona Claudia, jawab Brandy serius. Apa? Berita tentang Christian dan Claudia? Berita apa yang kau maksud, Brandy? Seru Tadio tak sabar ingin segera tahu maksud dari ucapan anak buahnya itu. Brandy, berita apa yang kau maksud? Daisy tak sabar ingin tahu. Brandy mengeluarkan ponsel dari balik jasnya dan memberikan pada Tadio. Silakan Anda melihat berita yang telah tersebar, Tuan. Tadio terdiam sebentar belum sama sekali menerima ponsel asisten itu. Tiba-tiba saja perasaannya menjadi tak enak. Akan tetapi pria parubaya itu menepis perasaannya dan mulai melihat ke layar. Daisy ikut melihat ke layar untuk memastikan apa yang telah terjadi. Berita hari ini datang dari perusahaan ternama Christian Hastings, pewaris dari Hastings Group. Muncul berita adanya hubungan perselingkuhan antara Christian Hastings dan Claudia Fitzgerald, yang mana merupakan adik kandung dari Ella Fitzgerald, wanita yang baru saja dinikahi oleh Christian Hastings. Berita tersebut muncul dan menjadi trending topik nomor 1.
Sampai detik ini, kami belum dapat memberikan informasi apapun. Besar kemungkinan berita ini hanya rumor semata, atau mungkin berita ini bisa menjadi fakta yang sebenarnya. Jeng jeng jeng. Ya Tuhan. Desi sampai menutup matanya akibat terkejut melihat pemberitaan Christian dan Claudia. Berkali-kali dia menggelengkan kepalanya, meyakinkan bahwa apa yang dia lihat ini adalah salah. Sayangnya ucapan sang reporter sangatlah jelas terdengar di telinganya dan terekam di otaknya. Ini pasti gosip murahan. Tidak mungkin putraku seperti itu. Tadio melempar ponsel Brandy ke arah asistennya itu. Refleks Brandy mampu menangkap ponselnya yang dilempar oleh tuannya itu. Brandy menundukkan kepalanya. Tuan, jujur saya belum mendapatkan informasi apapun. Tuan Christian dan Eddie belum bisa dihubungi. Saya berjanji akan segera mencari tahu kebenarannya yang sebenarnya. Sekarang lebih baik Anda tenang dulu, Tuan. Nada Brandy pelan dan penuh kesopanan. Tadio mengupat dalam hati. Pria baru baya itu sangat yakin bahwa berita yang tersebar hanyalah berita murahan, bukan berita sungguhan. Emosinya terpancing melihat berita tersebut, karena pasti nantinya berita tersebut akan membuat saham perusahaan di pasar saham jadi goncang. Itu adalah fakta ya. Suara anggun memasuki ruang di tengah di mana Tadio, Desi, dan juga Brandy. Mereka yang ada di ruang tersebut mengalihkan mereka pada sumber suara. Desi lebih dulu menyambut nama Ella dikala melihat Ella datang. Kenapa kau datang tidak bilang dulu pada ibu sayang? Desi bangkit berdiri memberikan pelukan dan kecupan di pipi sang menantu. Tadi dia mengatur nafasnya berusaha untuk tenang lalu bangkit berdiri. Apa yang kau maksud Ella? Tanyanya minta penjelasan. Lihat ini ya. Ella menyerahkan dokumen di tangannya pada Tadio. Tadio mengambil dokumen tersebut menatap bersama dengan Desi dokumen yang diberikan oleh Ella. Tampak mata Tadio dan Desi melebar melihat dokumen yang ada di hadapan mereka adalah dokumen perceraian. Tadio dan Desi sama-sama bungkam dibuat terkejut melihat apa yang dia lihat sekarang. Rasa terkejut melingkupi mereka berdua, seakan mereka tak percaya sepenuhnya dengan apa yang mereka lihat sekarang ini. Ella, tolong bilang pada ibu kalau semua ini bohong, seru Desi menatap Ella. Christian tidak mungkin berselingkuh dengan Claudia, Ella. Christian kemarin bilang sendiri pada kami kalau Claudia telah memiliki kekasih. Dedi yakin itu semua salah paham, ujar Tadio serius menyanggah ucapan Ella. Pria parubaya itu meyakinkan bahwa tak mungkin putranya melakukan hal buruk. Ella membalas tatapan Tadio dan Desi. Sayangnya semua adalah fakta ya. Aku tidak mungkin berkata bohong sampai harus mendatangimu dan ibu ke sini. Christian memang benar telah berselingkuh dariku dan Claudia adalah selingkuhannya. Jika Christian mengatakan Claudia telah memiliki pasangan, maka jawabannya pasangan Claudia adalah Christian, bukan pria lain. Batas kesabaran Ella sudah cukup. Hari ini dia memang bertujuan untuk menemui keluarga Christian. Dia tak tahan. Lagi pula berita tentang skandal Christian dan Ella telah tercium media. Itu menandakan sudah waktunya Ella berbicara pada kedua orang tua Christian, agar nanti ketika Christian menjelaskan pada kedua orang tuanya tidak akan mendapat restu. Karena sejak awal Christian dijodohkan dengannya, bukan dengan Claudia. Tadio menyentuh dadanya dikala merasakan nyeri luar biasa tepat mendengar penjelasan Ella. Desi dan Brandy dengan sigap menyentuh tangan Tadio membantu pria parubaya itu agar tidaklah tumbang. Ella tersenyum puas melihat respon terkejut Tadio dan Desi. Sebagai istri yang dilukai, aku wajar untuk beritahu kalian. Kalian telah gagal mendidik putra kalian. Jika Christian berselingkuh dengan wanita lain, maka aku tidak akan sampai semarah ini. Tapi persoalan berbeda karena Christian berselingkuh dengan adikku sendiri. Bisa kalian bayangkan betapa hancur dan terpukulnya diriku? Nada bicara Ella bergetar dikala mengatakan itu. Hatinya merasakan sakit yang luar biasa akan pengkhianatan Christian dan Ella. Desi meneteskan air mata tak sanggup berkata-kata. Wanita parubaya itu sebenarnya sama sekali tak percaya dengan apa yang dikatakan Ella dan juga berita yang tersebar. Namun dari nada bicara Ella sudah tersirat penuh luka mendalam. Tidak mungkin Ella mengada-ngada dalam hal seperti ini. Tadi dia mengatur nafasnya, berusaha meredam kemarahannya. Kau tenang saja Ella. Jika semua itu benar, maka Christian akan mendapatkan pelajaran berharga dariku. Anak kurang ajar itu berani mempermalukanku. Geramnya penuh emosi yang mulai terbakar. Ella tak bisa berkata apapun. Dia hanya menatap puas Tadio yang nampak sangat marah. Desi yang ada di samping Tadio hanya mematung sambil menangis akibat keterkejutannya. Wanita itu tentu ingin mendapatkan pelajaran dari keluarga Christian atas semua masalah yang terjadi. And I pray, I believe in the better days.